Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, di video ini adalah tutorial untuk menggunakan GitHub. Nah, pertama-tama kalian download dulu Git Bash. Nah, langsung aja pilih yang Git SCM ini. Terus download, sesuaiin sama sistem operasi kalian. Misal di sini Windows. Untuk yang Windows juga disesuaikan lagi ukuran versi bitnya. Ini ada 32 bit dan 64 bit. Nah, misal download yang 64 bit. Nah, ini ditunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Oke, jadi kalau sudah selesai ke download, kalian bisa install aplikasinya. Di sini klik aja kanan, terus langsung run as administrator. Nah, ini klik yes. Setelah itu install, nanti kalau ada tulisan next, 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 itu klik aja next. Klik next terus, nah terus install. Kalau udah selesai diinstal, ini karena saya udah punya Gitbase, jadi langsung buka aja Gitbase-nya. Nah, kalau udah berhasil diinstal, nanti penampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita login dulu atau sign up akun GitHub-nya. Oke, kalian bisa klik sign up, terus masukin email kalian. Masukin passwordnya. Terus continue. Masukin username-nya. Oke, terus continue. Ini continue aja. Ikutin langkah-langkahnya aja pokoknya. Nanti kalau sudah selesai, kalian berhasil buat akun GitHub. Oke, jadi di sini kalian sudah punya akun GitHub. Langkah selanjutnya untuk mengerjakan project itu, kalian bisa create repository. Bikin repository baru itu, kalian bisa ke dashboard, terus home. Nah, di home ini kalian bisa create repository baru. Misalnya di sini nama program tema kalian, kalkulator misalnya. Oke, terus bisa di-add readme file atau nggak usah. Readme file ini cuman file kosong doang, berupa txt. Nah, di sini kan sudah ada, tapi masih kosong kan. Nah, kalian bisa add file, create new file. Soalnya ini isi codingan kalian di sini. Nah, bikin di sini file CPP-nya, nama file CPP-nya. Program kalkulator, program kalkulator dot cpp. Di sini
Nah, isi di sini codingan kalian. Tuh, kalau sudah di commit change aja. Ini boleh dikasih deskripsi atau nggak dipakein deskripsi juga boleh. Nah, kan nambah nih file barunya. Gimana caranya buat kolaborasi sama teman kelompok lain? Kalian ke settings, terus kolaborator, kemudian add people. Masukin username dari anggota kalian. Nah, terus add. Di sini kan udah ke add nih, keterangannya masih pending invite. Nah, anggota kalian yang di add ini, lihat email, cek emailnya dulu. Nih, saya di sini sebagai yang di invite. Nih, kita lihat emailnya. Nah, ini di accept aja. Kalau belum di accept, dia nggak bisa join sama project itu. Kalau udah di accept, dia bisa join, terus bisa add file juga. Oke, di sini kan udah jadi kolaborator nih. Gimana caranya buat berkolaborasi? Misalkan kalian di sini pakai text editor Visual Studio Code. Nah, ini kalian copy dulu, kalian klik code, terus salin URL-nya. Nah, kalian buka Gitbase kalian. Di sini kita bisa masukin project kalkulator ini ke dalam file Explorer kalian. Di sini misal kita mau copy file program projectnya itu ke dalam CD dokumen atau folder dokumen. Nah, terus git clone untuk memasukkan programming project di GitHub kita ke dalam file Explorer. Klik kanan, terus paste. Nah, kalau masih keadaan putih-putih gini, URL-nya kalian ulangin dulu, hitamin gini, pakai klik sana kanan gitu. Habis itu enter. Nah, ini udah selesai. Kita coba cek. Kan tadi saya masukin di dokumen. Terus, project kalkulator. Nih, kalkulator. Sini kalian ketik CMD. Habis itu ketik di command prompt ini code titik lalu enter. Otomatis terbuka di Visual Studio Code kalau kalian punya Visual Studio Code. Gimana kalau misalkan yang nggak punya Visual Studio Code? Nah, nanti saya jelasin dengan cara yang berbeda. Jadi untuk teman-teman yang punya Visual Studio Code, langsung aja berkolaborasi sama temennya di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sebagai anggota kelompok yang lain mau masukin variabel dalam programnya. Lalu Ctrl S, kemudian untuk memasukkan apa yang udah kita update di dalam file ini, kita ketik Ctrl J. Nah, muncul kan komennya, komen prompt kayak gini. Kita pilih git base. Nah, di dalam git base ini kita masukin yang namanya perintah-perintah untuk push file yang udah kita perbarui. Langkah pertama itu git add terlebih dahulu, git add spasi titik. Kemudian git commit min m, masukin description-nya. Menambahkan, dan enter. Nah, setelah berhasil git commit, git add, kemudian git push, enter. Nah, kalau tidak ada tulisan error atau fatal-fatal gitu, berarti sudah berhasil dimasukkan ke dalam project GitHub-nya. Coba kita cek ya. Nah, di sini sudah update isi filenya oleh anggota kelompok tadi. Tuh, gimana kalau misalkannya saya nih sebagai anggota pertama, tadi yang edit itu anggota kedua. Nah, anggota pertama ini nambahin
tambahan codingan atau nambahin file di sini. File baru. Nah, sekarang di GitHub-nya itu ada file baru. Nah, sebagai anggota 2, saya harus melakukan git pull terlebih dahulu untuk melanjutkan file codingannya. Di Ctrl J, terus git base tadi, kita ketik git pull. Nah, ini sudah berhasil ya. Ada file baru di sini. Nah, kalau misalkan yang kalian mau mengedit bersama-sama, itu pastiin salah satunya itu udah git push terlebih dahulu. Nah, yang mau ngelanjutin editan filenya itu harus git pull. Jadi satu-satu. Dia kalau nggak gantian kayak gitu nanti tabrakan. Nah, kalau misalkan tabrakan itu direkomendasiin sama gitnya untuk merge project-nya. Itu bakalan ribet sih. Makanya mungkin kalian bisa koordinasiin dulu sama teman kalian untuk gantian git push sama git pull-nya. Oke. Nah, itu sih untuk cara kolaborasi di GitHub menggunakan Visual Studio Code. Nah, gimana kalau misalkan yang nggak punya Visual Studio Code? Kalian bisa langsung edit programnya atau filenya itu di dalam sini, dalam Git-nya. Nah, klik icon edit this file ini, masukin deh editan kalian. Nah, ini kan udah selesai. Coba kalian ke code, dicek lagi, coba. Nah, ini kan udah ke update nih. Kalau kita lihat dari akun lain juga pasti dia udah ke update. Nah, kan sudah terupdate. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak punya Visual Studio Code, kalian bisa langsung edit codingannya di GitHub-nya langsung dengan cara klik icon edit this file ini. Setelah itu, jangan lupa di commit change-nya. Oke, kayak gitu aja sih kurang lebihnya buat kolaborasi di GitHub ini. Semangat ngerjain project-nya. Semoga lancar-lancar ya sampai nanti pengumpulannya. Kalau misalkan kalian bingung cara penggunaan GitHub sama Gitbase tadi, kalian bisa chat kakaknya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.